Usai lolos peserta pemilu 2024, Partai Umat tancap gas dukung Anies. Saya ingin mengatakan di sini bahwa insya Allah Partai Umat itu tidak akan mencari musuh apa lawan, ya. No, never, ya. Tapi kita mencari sebanyak mungkin teman yang katakanlah lebih kurang perspektif yang kita perjuangkan itu sama, ya. Partai Umat, ya, dan Rakernas pertama kalau tidak salah dilakukan di Jakarta. Tentu yang membuat begitu meriah adalah kehadiran seorang Anies Rashid Baswedan. Dan yang spektakuler pentolan Partai Umat, nanti kita lihat beritanya, intinya lebih kepada bahwa 98% kader Partai Umat inginkan Anies menjadi presiden. Norma kita memastikan itu, walaupun headline-nya bilang udah nggak ada cebong kampret, tapi semua konstituen Islam pasti ke Anies. Usai lolos peserta pemilu 2024, Partai Umat tancap gas dukung Anies. Partai Umat akhirnya lolos menjadi peserta pemilu 2024 setelah melewati berbagai drama. Tentunya momen ini akan langsung dimanfaatkan Partai Besutan Anies Amin Rais itu untuk mempersiapkan diri bertarung di pesta demokrasi mendatang. Salah satu yang dinanti tentu terkait siapa calon presiden atau capres yang bakal didukung Partai Umat. Sejauh ini baru ada 2 tokoh yang dideklarasikan sebagai bakal capres oleh parpol. Mereka adalah Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Nama kedua tokoh itu tentu bisa menjadi pertimbangan bagi Partai Umat untuk memberikan dukungannya jika tidak memiliki tokoh sendiri. Saya ingin mengatakan di sini bahwa insya Allah Partai Umat itu tidak akan mencari musuh apa lawan, ya. No, never, ya. Tapi kita mencari sebanyak mungkin teman yang katakanlah lebih kurang perspektif yang kita perjuangkan itu sama, ya. Partai Umat, ya, dan Rakernas pertama kalau tidak salah dilakukan di Jakarta. Tentu yang membuat begitu meriah adalah kehadiran seorang Anies Rashid Baswedan. Dan yang spektakuler pentolan Partai Umat, nanti kita lihat beritanya, intinya lebih kepada bahwa 98% kader Partai Umat inginkan Anies menjadi presiden. Nih, sebenarnya kami ini sekarang dalam fase memastikan bahwa persyaratan itu terpenuhi. Karena tanpa persyaratan 20% terpenuhi, saya rasa siapapun juga akan berpikir 2-3 kali untuk ikut dalam pasangan. Kenapa? Karena belum ada, tapi insya Allah ini mudah-mudahan tidak lama lagi tuntas. Nah, kalau bicara batas kriteria, lihat begini. 3 yang pertama itu teknokratik, 2 yang terakhir itu terkait dengan arah dan kerja. Norma kita memastikan itu, walaupun headline-nya bilang udah nggak ada cebong kampret, tapi semua konstituen Islam pasti ke Anies. Tadi itu luar biasa, ya, kedatangan Pak Anies itu begitu sangat meriah. Intinya diteriaki presiden baik ketika datang maupun ketika pulang. Akhirnya menjadi lumrah gitu, karena Pak Anies kemanapun datang dia selalu diteriaki presiden. Saya kira itulah yang menjadi yang disebut dengan gelombang rakyat yang menginginkan perubahan. Usai lolos peserta pemilu 2024, Partai Umat tancap gas dukung Anies. Partai Umat akhirnya lolos menjadi peserta pemilu 2024 setelah melewati berbagai drama. Tentunya momen ini akan langsung dimanfaatkan Partai Besutan Anies Amin Rais itu untuk mempersiapkan diri bertarung di pesta demokrasi mendatang. Salah satu yang dinanti tentu terkait siapa calon presiden atau capres yang bakal didukung Partai Umat.
Sejauh ini baru ada 2 tokoh yang dideklarasikan sebagai bakal capres oleh parpol. Mereka adalah Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Nama kedua tokoh itu tentu bisa menjadi pertimbangan bagi Partai Umat untuk memberikan dukungannya jika tidak memiliki tokoh sendiri. Nih, saya bilang, sebenarnya kami ini sekarang dalam fase memastikan bahwa persyaratan itu terpenuhi. Karena tanpa persyaratan 20% terpenuhi, saya rasa siapapun juga akan berpikir 2-3 kali untuk ikut dalam pasangan. Kenapa? Karena belum ada fix, tapi insya Allah ini mudah-mudahan tidak lama lagi tuntas. Nah, kalau bicara sebatas kriteria, kami melihat begini. 3 yang pertama itu teknokratik, 2 yang terakhir itu terkait dengan arah dan kerja. Partai Umat ya, dan Rakernas pertama kalau tidak salah dilakukan di Jakarta. Tentu yang membuatnya begitu meriah adalah kehadiran seorang Anies Rashid Baswedan. Dan yang spektakuler, pentolan Partai Umat, nanti kita lihat beritanya, intinya lebih kepada bahwa 98% kader Partai Umat inginkan Anies menjadi presiden. Pak ingin mengatakan di sini bahwa insya Allah Partai Umat itu tidak akan mencari musuh apa lawan, no, never, ya. Tapi kita mencari sebanyak mungkin teman yang katakanlah lebih kurang perspektif yang kita perjuangkan itu sama. Ya. Norma kita memastikan itu walaupun headline-nya bilang udah nggak ada cebong kampret. Tapi semua konstituen Islam pasti ke Anies. Tadi itu luar biasa ya kedatangan Pak Anies itu. Begitu sangat meriah, intinya diteriaki presiden, baik ketika datang maupun ketika pulang. Akhirnya menjadi lumrah gitu, karena Pak Anies kemanapun datang, dia selalu diteriaki presiden. Saya kira itulah yang menjadi yang disebut dengan gelombang rakyat yang menginginkan perubahan. Usai lolos peserta pemilu 2024, Partai Umat tancap gas dukung Anies. Partai Umat akhirnya lolos menjadi peserta pemilu 2024 setelah melewati berbagai drama. Tentunya momen ini akan langsung dimanfaatkan Partai besutan Anies Amin Rais itu untuk mempersiapkan diri bertarung di pesta demokrasi mendatang. Salah satu yang dinanti tentu terkait siapa calon presiden atau capres yang bakal didukung Partai Umat. Sejauh ini baru ada 2 tokoh yang dideklarasikan sebagai bakal capres oleh parpol. Mereka adalah Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Nama kedua tokoh itu tentu bisa menjadi pertimbangan bagi Partai Umat untuk memberikan dukungannya jika tidak memiliki tokoh sendiri.